Halo semuanya, aku Koko. Di video ini aku akan menemani teman-teman semua untuk mengetahui lebih dalam terkait kasus tambang pasir Nambo Kendari. Tapi sebenarnya di mana sih letak Kecamatan Nambo? Bisa kita lihat bahwa Kecamatan Nambo terletak di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Namun sayangnya di Kecamatan Nambo terdapat penambangan pasir ilegal. Kecamatan Nambo dinilai memiliki potensi sebagai kawasan strategis pertambangan. Pasir Nambo mengandung batu logam, dikelola secara tradisional oleh masyarakat setempat, dan menjadi bahan baku pembangunan gedung dan rumah di kota Kendari. Pertambangan pasir Nambo sebagai sumber daya sudah dikelola warga sejak tahun 1997. Sayangnya, Kecamatan Nambo terdapat aktivitas pertambangan pasir ilegal dan tidak sesuai dengan tata ruang. Berkali-kali kami sudah meminta mereka agar menghentikan aktivitas tambang ini karena ini merupakan aktivitas tambang yang ilegal, tidak ada PAD dan tidak ada bayar pajak juga. Bahkan mereka mengaku kalau misalkan ini merupakan kelompok usaha bersama agar dianggap yang mengelola adalah masyarakat. Mengapa Anda bisa mengatakan bahwa ini adalah pertambangan ilegal? Karena pertambangan ini dapat merusak pantai Nambo dan juga dapat merusak lingkungan. Selain itu tidak sesuai juga dengan tata ruang. Warga di sekitar pesisir pantai Nambo, Kota Kendari dihebohkan dengan ribuan ikan terdampar, sehingga menjadi rebutan pada Selasa 25 Januari 2022. Fenomena langka ribuan ikan terdampar ini terjadi tepatnya di Jalan Garuda, Kecamatan Nambo, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Dengan alat seadanya seperti ember hingga karung, menjadi wadah menyimpan ribuan ikan terdampar. Terlihat kondisi perairan dalam keadaan surut, sehingga memudahkan warga untuk mengambil ikan-ikan tersebut. Warga saat melintasi lokasi tersebut mengatakan kejadian itu diketahui setelah salah seorang memberi kabar ke sejumlah orang. Belum diketahui secara pasti penyebab terjamparnya sejumlah ikan ke pesisir pantai. Warga yang melintas dan tinggal di sekitar bantaran sungai datang ke pantai untuk memungut ikan. Mulai dari anak kecil hingga orang dewasa berusaha mengambil ikan dengan alat seadanya. Warga tidak mengetahui secara pasti penyebab munculnya ribuan ikan ke permukaan. Diduga munculnya ikan tersebut karena mabuk kekurangan oksigen. Fenomena ini menjadi tontonan warga sekitar dan juga yang melintas, sehingga jalanan di atas jembatan gantung menjadi macet. Kita harus sosialisasi kepada masyarakat untuk meminta pendapat mereka terhadap hal-hal apa saja yang berubah di Kota Kendari ini. Betul, saya setuju. Kita harus merevisi RDTR Kota Kendari karena pertambangan ilegal ini membuat masyarakat mengalami kendala mengenai tata ruang. Oleh karena itu, kita harus mengkaji AMDAL agar masyarakat dapat memanfaatkan tata ruang di Kota Kendari. Pengajuan revisi RT/RW di Sulawesi Tenggara. Revisi RT/RW berdasarkan keputusan Menteri ESDM nomor 104 tahun 2022 tentang wilayah pertambangan Provinsi Sulawesi Tenggara. Pengajuan revisi RT/RW dengan memasukkan beberapa wilayah di Sulawesi Tenggara yang termasuk dalam wilayah usaha pertambangan atau WUP, salah satunya Kota Kendari, termasuk wilayah pertambangan pasir Nambo, setelah ada rapat dengan pendapat dengan DPRD. Wahai pemerintah, lihat kami sedih. Tambang kami ditutup, buka kembali tambang kami pemerintah. Buka. Kami dari DPRD Kota Kendari telah melakukan diskusi kepada masyarakat bahwa masyarakat dapat mengolah secara manual kembali pasir tambang tersebut. Dan dari pihak Pemkot sendiri telah melakukan revisi Perda RT/RW nomor 12 tahun 2012.
pertambangan pasir Nambo sudah dapat digunakan secara manual oleh masyarakat. Akan tetapi, pihak dari pemerintah Kota Kendari masih mengajukan RT/RW kepada Provinsi Sulawesi Tenggara terkait pelegalan pertambangan pasir Nambo. Koko akan memberitahu tahap revisi RT/RW. Untuk ketentuan revisi RT/RW tambang pasir Nambo, revisi atau peninjauan kembali dilakukan karena perubahan batas wilayah pertambangan. Lalu, pengajuan permohonan peninjauan kembali dan revisi dilakukan dari Pemda kepada Menteri ATR. Selanjutnya, rekomendasi peninjauan kembali terhadap dokumen RTR dari Menteri ATR kepada Pemda. Revisi rencana tata ruang dilakukan oleh Pemda. Pemda menindaklanjuti dengan menyusun dokumen rencana perubahan RT/RW. Sampai saat ini, pemerintah di Kota Kendari masih melakukan tahap sosialisasi kepada masyarakat tentang pembangunan Kota Kendari. Perizinan pertambangan dan industri di Kota Kendari hanya dapat dikeluarkan oleh pemerintah provinsi, sedangkan Pemkot Kendari hanya memastikan tidak terjadinya pelanggaran dalam perencanaan tata ruang di Kota Kendari. Untuk menghindari terjadinya kasus serupa di masa depan, seharusnya pihak yang ingin membangun usaha pertambangan seperti pertambangan pasir Nambo melakukan perizinan izin usaha pertambangan atau IUPB-Tuhan berdasarkan PP nomor 23 tahun 2010 yang dilakukan dengan cara permohonan wilayah. Permohonan wilayah maksudnya adalah setiap pihak badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang ingin memiliki IUP harus menyampaikan permohonan kepada menteri, gubernur, atau bupati wali kota sesuai dengan kewenangannya. Untuk kritik kepada pemerintah, diharapkan agar pemerintah dapat lebih sigap lagi dalam menangani pertambangan pasir Nambo ini. Hal ini dibuktikan dengan masyarakat yang telah melakukan unjuk rasa sebanyak 11 kali, namun tidak kunjung diberi kepastian oleh pemerintah. Oleh karena itu, kami berharap agar pemerintah dapat lebih sigap lagi dan lebih bertanggung jawab lagi dalam menangani kasus-kasus serupa.